Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Rabiah Aladawiyah. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya mengenai bab harga mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linier. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi persamaan linier satu variabel dan persamaan harga mutlak. Sekarang kita akan membahas dua sub selanjutnya, yaitu pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan linier. Jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berat bagasi seorang penumpang bus yang diperbolehkan maksimal 10 kg. Jika kita misalkan bahwa X kilogram adalah berat bagasi, maka kita dapat menulis pertidaksamaannya, yaitu X lebih kecil sama dengan 10, yang berarti nilai X-nya mulai dari 10, 9, 8, 7, dan seterusnya dengan syarat maksimal 10. Selanjutnya, pertidaksamaan dapat digambarkan pada garis bilangan, seperti contoh soal pertama. Gambarkan pertidaksamaan berikut pada garis bilangan. Yang A, X lebih kecil dari 4. Yang B, X lebih kecil sama dengan 4. Yang C, X lebih besar dari 4. Dan yang D, X lebih besar sama dengan 4. Untuk yang A, X lebih kecil dari 4. Di sini kita bisa membuat garis bilangan dengan memberi bulatan kosong pada 4 yang menuju panah ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena X-nya lebih kecil dari 4. Dan jangan lupa dengan memberi bulatan kosong pada 4, karena X lebih kecil dari 4 tidak mengikut sertakan angka 4 dalam nilainya. Di sini, X lebih kecil dari 4 memiliki nilai mulai dari 3, 2, 1, dan seterusnya. Selanjutnya, X lebih kecil sama dengan 4, yang berarti garis bilangannya membuat bulatan penuh pada angka 4. Di sini, X lebih kecil sama dengan 4 membuat panah ke kiri dengan bulatan penuh, yang artinya mengikut sertakan angka 4 dalam nilainya. X lebih kecil sama dengan 4 dimulai dengan nilai 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Lalu yang C, X lebih besar dari 4. Garis bilangan X lebih besar dari 4 dengan membuat bulatan kosong pada angka 4, karena 4 tidak dipesertakan dari X lebih besar dari 4. Tanda panah menuju ke kanan yang menandakan lebih besar. Nilai dari X lebih besar dari 4 adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya tanpa mengikut sertakan angka 4. Selanjutnya yang D, X lebih besar sama dengan 4. Garis bilangan X lebih besar sama dengan 4 dengan cara membuat bulatan penuh pada bilangan 4 dan memberi tanda panah ke kanan yang menandakan lebih besar. Karena di sini X lebih besar sama dengan 4, berarti nilainya mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Sifat-sifat pertidaksamaan. Jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C juga akan lebih besar dari B ditambah C. Untuk memudahkan pemahaman, saya misalkan A di sini memiliki nilai 3 dan B di sini memiliki nilai 2. Juga C di sini memiliki nilai 1. Jika 3 lebih besar dari 2, maka 3 ditambah 1 juga akan lebih besar dari 2 ditambah 1. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C juga akan lebih kecil dari B ditambah C. Sama seperti sebelumnya, saya juga akan membuat permisalan dengan nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Dan C saya misalkan dengan angka 1. Berarti jika 2 lebih kecil dari 3, maka 2 ditambah 1 juga akan lebih kecil dari 3 ditambah 1.
Selanjutnya, jika A lebih besar dari B, maka A dikurang C tetap akan lebih besar dari B dikurang C. Di sini juga akan saya misalkan nilai A dengan 3 dan B-nya dengan nilai 2, C-nya dengan nilai 1. Jika 3 lebih besar dari 2, maka 3 dikurang 1 juga akan lebih besar dari 2 dikurang 1. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B, maka A dikurang C juga akan lebih kecil dari B dikurang C. Di sini saya akan permisalkan nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 3 dan C nilainya adalah 1. Jika 2 lebih kecil dari 3, maka 2 dikurang 1 juga akan lebih kecil dari 3 dikurang 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Tentukanlah penyelesaian dari yang A, X min 2 lebih kecil dari 4. Yang B, 4X min 5 lebih besar dari 3X plus 6. Yang C, X plus 5 lebih besar dari sama dengan min 3 dan lebih kecil dari sama dengan 6. Jika posisi X-nya di tengah, maka bacanya mulai dari tengah. Sekarang kita mulai melakukan penyelesaian. Yang A, X kurang dari 2 lebih kecil dari 4. Di sini kita bisa memindah ruaskan min 2 ke ruas kanan menjadi plus 2. 4 plus 2 menjadi 6, maka jawaban dari yang A adalah X lebih kecil dari 6. Selanjutnya yang B, 4X min 5 lebih besar dari 3X plus 6. Di sini kita bisa mengelompokkan dengan bilangan yang sejenis, 4X dengan 3X, min 5 dengan 6. Maka 3X pindah ke ruas kiri menjadi minus 3X, min 5 pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. 4X dikurang 3X adalah X, 6 ditambah 5 adalah 11. Berarti hasil dari option yang B adalah X lebih besar dari 11. Selanjutnya yang C, X plus 5 lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 6. Karena posisi X-nya berada di tengah, maka kita bisa memindah ruaskan 5 ke ruas kiri dan juga ruas kanan, yang berarti X lebih besar sama dengan min 3 min 5. X lebih kecil sama dengan 6 dikurang 5. 5-nya ini dipindah ruaskan dari tengah menuju kiri dan menuju kanan. Hutang 3, hutang 5, maka hutangnya ada 8. 6 dikurang 5, 1. Maka jawaban dari option yang C adalah X lebih besar sama dengan min 8 dan X lebih kecil sama dengan 1. Sekarang kita akan melihat perkalian bilangan terhadap pertidaksamaan. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C juga akan lebih besar dari B dikali C. Di sini kita harus buat permisalan kembali. Misal nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 2 dan C ini lebih besar dari 0 yang berarti bernilai positif. Maka 3 dikali positif juga akan lebih besar dari 2 dikali positif. Selanjutnya, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A dikali C akan akan berubah menjadi lebih kecil dari B kali C. Sekarang kita buat permisalan. Misal nilai A 3, nilai B 2, dan C-nya ini lebih kecil dari 0 yang berarti C-nya bernilai negatif.
3 lebih besar dari 2, maka 3 dikali negatif justru akan lebih kecil dari 2 dikali negatif. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C akan tetap lebih kecil dari B dikali C. Permisalannya, nilai A bernilai 2 dan nilai B bernilai 3. C ini karena lebih besar dari 0 maka bernilai positif. Berarti 2 lebih kecil dari 3, maka 2 dikali positif juga akan lebih kecil dari 3 dikalikan positif. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A dikali C justru akan lebih besar dari B dikalikan C. Untuk permisalannya, nilai A kita misalkan dengan 2, nilai B kita permisalkan dengan 3, dan C ini karena lebih kecil dari 0 maka bernilai negatif. Jadi 2 lebih kecil dari 3. Namun 2 dikali negatif justru akan lebih besar dari 3 dikalikan negatif. Selanjutnya ke contoh soal nomor 3. Tentukanlah penyelesaian yang A 1/5x ditambah 3 lebih kecil dari 4. Yang B 4x plus 7 lebih besar dari 8x plus 27. Yang C 5x min 8 lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 12. Ingat, jika posisi X di tengah, maka bacanya mulai dari tengah. Untuk yang A, 1/5x plus 3 lebih kecil dari 4. Pertama, kita pindah ruaskan plus 3 ke ruas kanan menjadi min 3. 4 dikurang 3, 1. Selanjutnya kita bisa mengalihkan silang 5 dikali 1 menjadi 5, yang berarti X lebih kecil dari 5. Selanjutnya yang B, 4x plus 7 lebih besar dari 8x plus 27. Di sini kita harus mengelompokkan dengan bilangan yang sejenis. 4x dengan 8x, 7 dengan 27. 8x pindah ke ruas kiri menjadi 8x, 7 pindah ke ruas kanan menjadi min 7. 4x dikurang 8x min 4x, 27 dikurang 7, 20. Karena di sini min 4x lebih besar dari 20, artinya semua kita kalikan min. Min 4x dikali min menjadi 4x. Tanda besar dikali min berubah menjadi negatif. 20 dikali min menjadi min 20. Selanjutnya, min 20 dibagi 4, hasilnya adalah min 5. Maka untuk option yang B, bernilai X lebih kecil dari min 5. Untuk yang C, 5x min 8 lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 12. Di sini, karena 5x-nya berada di tengah, maka kita bisa meletakkan min 8 di ruas kiri dan di ruas kanan. Min 8 pindah ke ruas kiri plus 8, min 8 pindah ke ruas kanan plus 8. Berarti 7 ditambah 8, 15, 12 ditambah 8, 20. Untuk yang di tengah, sisa 5x. Karena 5x berada di tengah, maka 5x dibagi kepada ruas kiri dan ruas kanan. 15 dibagi 5 di ruas kiri dan di ruas kanan, 20 dibagi 5. Maka nilai X-nya adalah X lebih besar dari 3 yang didapat dari 15 dibagi 5 dan X lebih kecil dari 4 yang didapat dari 20 dibagi 5.
Sekarang kita ke pemangkatan bentuk pertidaksamaan. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari 0, artinya A dan B bernilai positif atau A dan B memiliki nilai positif. Di sini saya akan permisalkan nilai A adalah 3 dan B adalah 2. Maka jika semuanya dipangkatkan 2, tanda akan juga sama lebih besar. Misal, 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 0. Jika dikuadratkan berarti 9 juga akan lebih besar dari 4. Dan 4 juga akan lebih besar dari 0. Begitupun dengan pangkat 3, yang artinya 3 dipangkatkan 3 juga akan lebih besar dari 2 dipangkatkan 3 dan juga akan lebih besar dari 0. Artinya 27 juga akan lebih besar dari 8, 8 juga akan lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B dan B-nya lebih kecil dari 0, artinya A dan B ini adalah sebuah bilangan negatif. Yang artinya, jika semuanya dikuadratkan, tanda akan berubah. Yang sebelumnya A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari 0 akan berubah tanda menjadi lebih besar. Sekarang saya permisalkan. A adalah sebuah bilangan min 3 dan B adalah sebuah bilangan min 2. Min 3 lebih kecil dari min 2. Min 2 lebih kecil dari 0. Jika kita kuadratkan berarti min 3 kuadrat justru akan lebih besar dari min 2 kuadrat dan justru juga akan lebih besar dari 0. Artinya 9 akan lebih besar dari 4 dan akan lebih besar dari 0. Begitupun dengan pangkat 4, tanda juga akan berubah menjadi lebih besar. Namun, jika pangkatnya ganjil atau pangkat 3, tanda tidak akan berubah. Tadi kita permisalkan A itu adalah min 3 dan B itu adalah min 2. Sekarang kita coba dengan pangkat 3. Min 3 lebih kecil dari min 2. Min 2 lebih kecil dari 0. Jika kita pangkatkan 3 berarti tanda tetap lebih kecil. Min 3 dipangkatkan 3 akan lebih kecil dari min 2 dipangkatkan 3 dan juga akan lebih kecil dari 0. Ingat, bilangan negatif, bilangan semakin besar maka hasilnya semakin kecil. Begitupun dengan perpangkatan pangkat 5. Berarti min 3 pangkat 5 akan lebih kecil dari min 2 pangkat 5, juga akan lebih kecil dari 0. Kesimpulannya, bilangan positif dengan pangkat genap tandanya tetap. Bilangan positif dengan pangkat ganjil tandanya juga akan tetap. Namun, bilangan negatif dengan pangkat genap tanda berubah. Dan bilangan negatif dengan pangkat ganjil tanda tetap. Kita lihat contoh soal nomor 4. 5 lebih besar dari 4. 4 lebih besar dari 0. Artinya, jika semua kita kuadratkan, maka tanda tidak akan berubah. 5 kuadrat akan tetap lebih besar dari 4 kuadrat dan akan tetap lebih besar dari 0. Juga dipangkatkan ganjil atau 3. 5 pangkat 3 juga akan lebih besar dari 4 pangkat 3 dan juga akan lebih besar dari 0. Selanjutnya yang B, min 5 lebih kecil dari min 4 dan min 4 lebih kecil dari 0. Jika semuanya kita pangkatkan 2 atau kita pangkatkan genap, maka tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar. Min 3
sorry, di sini ada kesalahan penulisan. Jika min 5 lebih kecil dari min 4 dan min 4 lebih kecil dari 0, maka jika semuanya kita kuadratkan atau kita pangkatkan genap, tanda akan berubah menjadi lebih besar, yang berarti min 5 di sini bukan min 3 ya seharusnya. Min 5 dikuadratkan akan lebih besar dari min 4 dikuadratkan. Di sini bukan min 2, seharusnya min 4. Maka juga akan lebih besar dari 0. Namun, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau 3, tanda akan tetap lebih kecil. Berarti min 5 pangkat 3 akan tetap lebih kecil dari min 4 pangkat 3 dan juga akan tetap lebih kecil dari 0. Selanjutnya, jika X lebih besar dari 4. Jika semuanya kita kuadratkan dengan bilangan genap, kita pangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah X kuadrat lebih besar dari 16. Dan jika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, berarti menjadi X pangkat 3 lebih besar dari 64. Selanjutnya yang D, jika X lebih kecil dari min 4, jika semuanya kita pangkatkan dengan pangkat genap, maka tanda berubah. X menjadi X kuadrat, kecil menjadi besar, min 4 menjadi 16. Dan jika kita pangkatkan dengan pangkat ganjil, X menjadi X pangkat 3, kecil menjadi besar, min 4 menjadi 64. Sorry, di sini ada kesalahan penulisan dan akan saya betulkan terlebih dahulu. Jadi di sini agak jelek ya tulisannya. Namun ini sudah saya perbaiki. Saya akan mengulang dari option yang D. Jika X lebih kecil dari min 4. Jika semuanya kita pangkatkan dengan genap, berarti X menjadi X kuadrat, kecil menjadi besar, min 4 menjadi 16. Dan jika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, X menjadi X pangkat 3, tanda tetap lebih kecil, dan min 4 menjadi min 64. Lalu yang E, jika X lebih besar dari min 5 dan lebih kecil dari 0, jika kita pangkatkan 2, tanda menjadi berubah. Yang sebelumnya X menjadi X kuadrat, tanda kecil menjadi besar, min 5 menjadi 25, lalu lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika kita ingin membentuknya menjadi lebih rapi, maka 0 kita letakkan di ruas kiri, 25 kita letakkan di ruas kanan, X kuadrat di tengah-tengah, tandanya menjadi X kuadrat lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 25. Dan jika kita ingin memangkatkan 3, berarti X menjadi X pangkat 3, min 5 menjadi min 125 dengan tanda sama. Yang sebelumnya lebih kecil tetap lebih kecil.
Di sini terdapat dua jenis penggabungan pertidaksamaan, yaitu yang pertama atau, yang kedua dan. Kita lihat contoh soal nomor 5. Gambarlah daerah yang memenuhi pada garis bilangan untuk penggabungan pertidaksamaan berikut. Yang A, X lebih kecil dari 4 atau X lebih besar sama dengan 8. Yang B, X lebih besar dari 4 dan X kecil sama dengan 8. Di sini kita memakai dua penggabungan pertidaksamaan. Yang A menggunakan atau, yang B menggunakan dan. A, X lebih kecil dari 4 atau X besar sama dengan 8. Di sini kita membuat garis bilangan. Kita mulai dari X lebih kecil dari 4 karena di soal dibuat lebih kecil dari 4, artinya 4 tidak diikut sertakan, berarti bulatnya kosong mengarah ke panah kiri. Lalu atau X besar sama dengan 8, karena di sini ada sama dengan, berarti 8 dibuat bulat penuh dengan panah mengarah ke kanan. Selanjutnya yang B, X besar dari 4 dan X kecil dari sama dengan 8. Kita lihat mulai X besar dari 4. Karena di sini X besar dari 4 bukan X besar sama dengan 4, artinya X dibuat bulat kosong. 4 tidak dipesertakan dalam nilai X, menuju panah ke kanan karena lebih besar nilainya. Dan X lebih kecil sama dengan 8, karena di sini ada kata-kata lebih kecil sama dengan 8, artinya buat bulat penuh di bilangan 8 dengan panah menuju ke kiri yang artinya lebih kecil dari dengan 8. Dengan contoh option A dan contoh option B menandakan bahwa penggabungan atau membuat panah saling melepas. Juga penggunaan gabungan dan membuat panah saling bertemu. Ingat, atau panah saling melepas dan panah saling bertemu. Sekarang kita lihat ke contoh soal yang ke-6. Tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, X-6 dikali X-4 dikali X-6 lebih besar dari 0. Yang B, 3-X dikali X-5 lebih kecil dari 0. Untuk yang A, kita mencari nilai X1 dan X2-nya terlebih dahulu. X1 di sini bernilai 4 karena X-4 sama dengan 0 yang berarti X sama dengan 4. X2 sama dengan 6 didapat dari X-6 sama dengan 0 yang berarti X sama dengan 6. Selanjutnya, kita bisa membuat garis bilangan. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, garis panah menuju saling berpisah atau panah menuju saling bertemu. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu panah saling melepas atau berpisah. Kita lihat X yang pertama 4, X yang kedua 6. Kita buat saling melepas, berarti 4 menuju ke kiri, 6 menuju ke kanan. Dengan bulatan kosong karena di sini dibilang lebih besar, bukan sama dengan. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah benar panah ini menuju saling melepas, kita lakukan pembuktian. Di sini untuk X sama dengan 4, kita bisa memakai nilai 3, 2, 1 atau seterusnya. Di sini yang saya pakai adalah nilai 2. X sama dengan 2. Karena di sini X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 4, ada angka 3, ada angka 2, ada angka 1. Yang saya gunakan angka 2. X sama dengan 2, maka
X dikurang 4 berarti 2 dikurang 4 dikali 2 dikurang 6. Hasilnya harus lebih besar dari 0 atau hasilnya harus positif. 2 dikurang 4 min 2, 2 dikurang 6 min 4. Selanjutnya min 2 dikali min 4 hasilnya 8 dan 8 ini adalah positif. Selanjutnya kita ujikan untuk X lebih besar dari 6. Di X lebih besar dari 6 kita bisa memilih angka 7, 8, 9 dan seterusnya. Namun di sini saya memilih angka 8 saja. Misal X sama dengan 8, maka 8 dikurang 4 dikali 8 dikurang 6 hasilnya harus lebih besar dari 0 atau positif. 8 dikurang 4, 4. 8 dikurang 6, 2. 4 dikali 2, 8. Maka 8 di sini juga lebih besar dari 0 atau positif. Terbukti benar. Jadi, karena terbukti benar, kita tidak perlu mencari panah yang saling bertemu. Maka, nilai yang memenuhi dari pertidaksamaan X lebih X kurang dari 4 dikali X kurang dari 6 lebih besar dari 0 adalah X lebih kecil dari 4 atau X lebih besar dari 6. Selanjutnya untuk option yang B, 3 min X dikali X min 5 lebih kecil dari 0. Di sini kita harus mencari X1-nya dan X2. 3 min X sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Atau 3 sama dengan X sama saja. Selanjutnya X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, sama seperti option yang A, kita harus membuat garis bilangan. Kita boleh memilih untuk panah yang saling melepas atau panah yang saling bertemu terlebih dahulu. Di sini saya memulai dengan panah yang saling bertemu terlebih dahulu. Berarti saya memulai dengan garis bilangan di angka 3 dan di angka 5. Maka saya akan membuat panahnya saling bertemu. Berarti 3 menuju panah ke kanan dan 5 menuju panah ke kiri dengan bulatan kosong keduanya. Jika saya buat terbalik, 3 menuju ke kiri dan 5 menuju ke kanan, maka panah tidak akan saling bertemu atau saling melepas. Namun di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk membuat panah saling bertemu. Di sini, di antara 3 dan 5 tidak ada angka lain selain angka 4. Maka kita melakukan pembuktian dengan menggunakan X sama dengan 4. X sama dengan 4 yang berarti 3 dikurang X, 3 dikurang 4 dikali dengan 4 dikurang 5 hasilnya harus lebih kecil dari 0 atau hasilnya harus negatif. 3 dikurang 4 min 1, 4 dikurang 5 min 1. Min 1 dikali min 1 adalah 1 yang artinya lebih besar dari 0 alias positif. Pernyataan ini terbukti salah karena 3 min 4 dikali 4 dikurang 5 hasilnya yang diminta harus lebih kecil dari 0 atau negatif. Karena pernyataan tersebut salah, maka kita harus mengulang membuat garis bilangan. Sebelumnya kita telah membuat garis bilangan dengan saling panah bertemu. Sekarang kita membuat dengan saling panah terlepas. Maka kita buat garis bilangan 3 dan 5. 3 menuju panah kiri, 5 menuju panah kanan. Jangan lupa di sini bulatnya kosong karena 3 dan 5 tidak diikutsertakan. Karena panahnya ke kiri yang artinya cara membacanya X lebih kecil dari 3. Lalu yang di 5 panah ke kanan yang artinya X lebih besar dari 5. Kita melakukan pembuktian yang dimulai dari X lebih kecil dari 3. Kita bisa memulai dengan angka 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan angka 1 untuk melakukan pembuktian. X sama dengan 1. Maka 3 dikurang 1 dikali 1 dikurang 5 hasilnya harus negatif atau lebih kecil dari 0. 3 dikurang 1, 2, 1 dikurang 5, min 4, yang artinya min 8. Min 8 ini adalah negatif
lebih besar dari 0. Pembuktian pertama betul. Selanjutnya kita lakukan pembuktian kedua di X lebih besar dari 5. Di sini kalian bisa mengambil angka 6, 7, 8 dan seterusnya. Namun di sini saya memakai angka 7. 3 dikurang X, X-nya di sini 7, berarti 3 dikurang 7 dikali 7 dikurang 5 harus negatif atau lebih kecil dari 0. 3 dikurang 7 min 4, 7 dikurang 5 2. Min 4 dikali 2 min 8. Min 8 di sini juga lebih besar dari 0 yang artinya dia bernilai negatif. Maka pernyataan kedua X tersebut benar. Yang artinya jadi nilai ini memenuhi pertidaksamaan 3 min X, X min 5 lebih kecil dari 0. Nilai yang memenuhinya adalah X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 3. Ingat, jika panah saling lepas kita menggunakan atau. Namun, jika panah saling bertemu kita menggunakan gabungan dan. Selanjutnya di sini kita mau melihat menambahkan dua pertidaksamaan. X lebih kecil dari B, Y lebih kecil dari D. Jika kita ingin menjumlahkan, tinggal kita turunkan saja. X ditambah Y, kecil-kecil-kecil, B ditambah D. Selanjutnya, X lebih besar dari B, Y lebih besar dari D. Jika ingin dijumlahkan berarti X plus Y besar-besar-besar, B plus D. Selanjutnya, X lebih besar dari A dan juga lebih kecil dari B. Y lebih besar dari C dan juga lebih kecil dari D. Jika ingin dijumlahkan, maka X lebih besar dari Y, besar-besar-besar, A plus C, kecil-kecil-kecil, B plus D. Selanjutnya, X lebih kecil dari A dan lebih besar dari B, Y lebih kecil dari C dan lebih besar dari D, maka jika ingin dijumlahkan berarti X plus Y kecil-kecil-kecil A plus C. Lalu besar-besar-besar B plus D. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh soal ke-7. Tentukan X plus Y jika diketahui yang A, X lebih kecil dari 8 dan Y lebih kecil dari 5. Yang B, X lebih besar dari 4 dan Y lebih besar dari 6. Yang A, X lebih kecil dari 8 dan Y lebih kecil dari 5. Jika kita ingin melakukan penjumlahan X plus Y, maka tinggal dijumlahkan saja. X plus Y kecil-kecil-kecil 8 plus 5 13. Maka untuk yang A adalah X plus Y lebih kecil dari 13. Selanjutnya yang B, X lebih besar dari 4, Y lebih besar dari 6. Jika ingin melakukan penjumlahan, tinggal diturunkan saja. X plus Y besar-besar-besar 4 plus 6. Maka jawaban dari X plus Y pada option yang B adalah lebih besar dari 10. Sekarang kita lihat contoh ke-8. Jika X lebih besar sama dengan min 5 dan lebih kecil sama dengan 8, juga Y lebih besar dari sama dengan min 7 dan lebih kecil dari sama dengan 6, tentukan nilai maksimum dan minimum dari yang A, X ditambah Y atau X plus Y. Yang B, X dikurang Y atau X min Y. Kita jawab option yang A. X lebih besar dari sama dengan min 5 dan lebih kecil sama dengan 8. Yang Y lebih besar sama dengan min 7 dan lebih kecil sama dengan 6. Karena option yang A ini X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif, maka tinggal kita jumlahkan ke bawah saja. X plus Y besar-besar-besar, min 5 ditambah min 7 min 12, 8 ditambah 6 14. Maka di nilai maksimum untuk option yang A adalah 14 dan minimumnya adalah min 12.
Selanjutnya kita lihat option yang B. Di sini diminta X min Y yang artinya X-nya positif, Y-nya negatif. Artinya untuk bagian yang G kita harus mengalihkan min 1 yang artinya min 7 dikali min 1, 7 kecil berubah menjadi besar, Y jadi min Y, kecil jadi besar, 6 dikali min 6. Atau jika kita ingin merapikan penulisannya menjadi min Y lebih besar dari sama dengan min 6, lebih kecil dari sama dengan 7. Maka di sini kita mulai bisa menjumlahkannya dengan min Y. Berarti X lebih besar dari sama dengan min 5, lebih kecil dari sama dengan 8. Untuk yang min Y lebih besar dari sama dengan min 6 dan lebih kecil dari sama dengan 7. Jika dijumlahkan maka mendapatkan X min Y dengan X lebih besar dengan X min Y lebih besar dari sama dengan min 5 ditambah min 6 min 11. 8 ditambah 7 berarti 15. Maka di sini kita mendapatkan nilai maksimumnya 15. Nilai minimumnya adalah min 11. Di sini kita akan masuk ke pertidaksamaan mutlak. Mutlak X lebih kecil sama dengan 4. Karena mutlak, maka nilai X ini mempunyai dua nilai yang kemungkinannya bisa positif, bisa negatif. Berarti bisa positif 4 dan juga bisa negatif 4. Karena pertidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan atau negatif, maka di sini bilangan negatif bisa didapatkan dari bilangan positif ditambah bilangan negatif, atau di sini kita mempunyai rumus X lebih besar dari sama dengan titik-titik dan juga lebih kecil dari sama dengan titik-titik. Kalau besar di sini saya umpamakan sebagai plus, kecil saya umpamakan sebagai minus. Di sini untuk tanda pertidaksamaan lebih kecil atau negatif, saya menggunakan syarat tanda besar atau plus bertemu dengan angka kecil. Tanda lebih kecil atau minus bertemu dengan angka besar. Di sini angkanya hanya ada 4 dan min 4, yang artinya 4 itu besar, min 4 itu kecil. Berarti X besar, X plus bertemu dengan tanda kecil, berarti angkanya min 4 di sebelah ruas kiri. Lalu di ruas kanan, X lebih kecil artinya X min dengan tanda besar, berarti dengan 4, yaitu 4 karena min dikali plus adalah min dikali plus juga min. Di sini saya memakai seperti itu. Selanjutnya, mutlak X lebih besar dari sama dengan 4. Karena mutlak, maka nilai X-nya memiliki dua bilangan, yaitu positif dan juga negatif, yang artinya positif 4 dan negatif 4. Karena pertidaksamaan di sini positif, di sini ada kesalahan penulisan, bukan negatif tapi positif. Saya akan betulkan terlebih dahulu. Karena pertidaksamaannya lebih besar dari sama dengan atau positif, maka di sini bukan negatif tapi positif lagi di sini. Maka bilangan positif akan didapatkan dari plus bertemu dengan plus, atau bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, dan juga kita bisa dapatkan dari negatif bertemu dengan negatif, atau min ketemu min. Nah, di sini syaratnya untuk mutlak positif, X lebih besar dari sama dengan positif, atau X lebih kecil dari sama dengan negatif. Ingat di sini saya memakai besar itu sebagai tanda plus, kecil itu sebagai tanda min, yang artinya besar bertemu dengan yang besar,
kecil bertemu dengan yang kecil. Di sini hanya ada angka 4 dan min 4. Berarti karena di sini 4 adalah besar dan min 4 adalah kecil, kita mulai. Berarti X lebih besar dari sama dengan bertemu dengan angka yang besar plus bertemu dengan plus, hasilnya plus. Atau X lebih kecil sama dengan, berarti di sini saya menganggap minus. Minus bertemu dengan minus atau kecil bertemu dengan kecil adalah kecil. Berarti X lebih kecil sama dengan min 4. Seperti itu. Jadi dapat ditulis rumus harga mutlaknya seperti ini. Mutlak X lebih kecil dari A, maka di sini hasilnya langsung bisa kita temukan X lebih besar dari min A dan juga lebih kecil dari A. Mutlak X lebih kecil sama dengan A, hasilnya X lebih besar sama dengan min A dan juga lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, mutlak X lebih besar dari A, artinya hasilnya bisa kita buat menjadi X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Selanjutnya, mutlak X lebih besar sama dengan A, di sini A-nya kurang, maka X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Nah, di sini saya bisa membuat kesimpulan untuk kalian semua. Jika tanda lebih kecil, maka buat hasilnya gabungan. Namun, jika tanda lebih besar, buat tandanya berpisah atau saling lepas. Jika lebih kecil, tanda menggunakan penggabungan dan. Namun, jika lebih besar, menggunakan penggabungan atau. Ingat, lebih kecil menggunakan penggabungan dan yang artinya panah saling bertemu. Lebih besar menggunakan penggabungan atau yang artinya panah saling lepas. Kecil panah saling bertemu, besar panah saling lepas. Kecil bertemu, besar lepas. Seperti itu ya. Selanjutnya contoh soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi yang A, mutlak X lebih kecil sama dengan 4, yang B, mutlak X kecil dari 4, yang C, mutlak X lebih kecil dari min 3, yang D, mutlak X besar sama dengan 4, yang E, mutlak X besar sama dengan yang E, mutlak X besar dari 4, dan yang F, mutlak X besar dari min 1. Kita lihat yang A, mutlak X lebih kecil sama dengan 4. Di sini ingat, tadi saya sudah mengatakan jika pertidaksamaan lebih kecil, maka menggunakan gabungan atau. Dan jika tanda lebih besar menggunakan gabungan dan. Saya ulangi sekali lagi, jika tanda lebih kecil menggunakan gabungan atau artinya saling bertemu. Namun, jika tanda lebih besar menggunakan gabungan dan. Saya ulang lagi, jika tanda lebih kecil maka menggunakan dan yang artinya saling bertemu. Namun jika tanda lebih besar berarti kita menggunakan gabungan atau yang artinya saling berpisah. Di sini karena mutlak X lebih kecil sama dengan 4, berarti kita langsung hafal bahwa kita menggunakan gabungan dan yang artinya saling bertemu. Yang rumusnya adalah X lebih besar dari sama dengan min A dan X lebih kecil dari sama dengan A. A di sini adalah 4, maka X lebih besar dari sama dengan min 4 dan X lebih kecil dari sama dengan 4. Selanjutnya yang B, X lebih kecil dari 4. Sama seperti halnya yang option A, di sini hanya tidak menggunakan sama dengan. Berarti X lebih besar dari min A dan X lebih kecil dari A. A di sini bernilai 4.
Selanjutnya yang C, mutlak X lebih kecil dari min 3. Maka sama seperti yang A dan B, X lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A. A di sini min 3, berarti min 3 dikasih min jadi 3. Untuk ruas kanan, A-nya adalah min 3. Di sini salah. Kenapa? Karena X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari min 3 tidak bisa menggunakan penggabungan. Di sini harus berpisah karena jika kalian menggunakan garis bilangan, X lebih besar dari 3 itu di sebelah kanan, X lebih kecil dari min 3 itu di sebelah kiri, maka penulisannya bukan seperti ini salah. Dan juga ini tidak memenuhi nilainya. Selanjutnya, mutlak X lebih besar dari sama dengan 4. X lebih kecil sama dengan min 4 atau min A atau X lebih besar sama dengan A. Ingat tadi saya sudah bilang kalau mutlak lebih kecil maka dia bersifat gabungan dan mutlak lebih besar dia bersifat terpisah. Maka di sini terpisahnya adalah X kecil ketemu yang min, besar ketemu yang plus. Berarti X lebih kecil sama dengan min A, habis ini adalah 4. Berarti min 4 atau X lebih besar sama dengan A, habis ini adalah 4. Sama seperti yang D, yang E pun juga sama, hanya tidak menggunakan sama dengan. Berarti X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. A di sini bernilai 4. Selanjutnya yang F, mutlak X lebih besar dari min 1. Di sini karena X lebih kecil. Di sini karena lebih besar berarti menggunakan terpisah. Kalau terpisah menggunakan atau. Ingat, kalau mutlak X lebih kecil berarti itu gabungan, mutlak X lebih besar terpisah. Berarti X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Maka di sini min 1 dikali min adalah 1. Selanjutnya yang di sebelah kanan A-nya adalah min 1. Atau kalau kita ingin membuat garis bilangan seperti ini, 1 menuju ke kiri, min 1 menuju ke kanan. Ini benar karena harga mutlak memang selalu bernilai lebih besar dari 0. Maka mutlak X lebih besar dari min 1 akan selalu benar hasilnya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari yang A, mutlak 4X min 3 lebih besar sama dengan 2X plus 5, dan yang B, mutlak 2X min 4 lebih kecil dari 5 min 2X. Sekarang kita lihat ya. Di sini karena mutlak lebih besar seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau mutlak lebih besar maka kita menggunakan panah terpisah atau penggabungan atau. Karena di sini mutlak 4X min 3 lebih besar, maka kita menggunakan tanda terpisah. Kita lihat dulu catatan di sebelahnya. Lihat yang telah saya beri tanda. Lihat mutlak X lebih besar dari sama dengan A, yang artinya X lebih kecil dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Sama persis seperti syarat. Berarti yang pertama-tama harus kita lakukan adalah 4X min 3 lebih kecil dari sama dengan min A. A-nya di sini adalah 2X plus 5. Lalu selanjutnya min dikali 2X min 2X, min dikali plus 5 min 5.
dan kita kelompokkan dengan bilangan yang sejenis. 4x dengan min 2x, min 3 dengan min 5. Min 2x pindah ke ruas kiri menjadi plus 2x, min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3, maka 4x ditambah 2x menjadi 6x, hutang 5 dibayar 3 masih mempunyai hutang 2, maka di sini x lebih kecil sama dengan min 2 per 6. Lalu di sini kita bisa mendapatkan x yang pertama adalah lebih kecil dari sama dengan min sepertiga. Selanjutnya kita melanjutkan penggabungan atau berarti x lebih besar dari sama dengan a. Di sini 2x plus 5. Berarti 2x pindah ke ruas kiri menjadi min 2x, min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Selanjutnya 4x dikurang 2x menjadi 2x, 5 ditambah 3 adalah 8, maka hasilnya adalah 48 dibagi 2. Nah, di sini berarti jawaban untuk penyelesaian pertidaksamaan mutlak 4x min 3 lebih besar dari sama dengan 2x plus 5 adalah x lebih kecil sama dengan min sepertiga atau x besar sama dengan 4. Yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat jawaban option yang D. Mutlak 2x min 4 lebih kecil dari 5 min 2x. Di sini mutlaknya lebih kecil. Kita lihat ke tanda lebih kecil. Lebih kecil yang ini nih. Berarti x lebih besar dari min a dan lebih kecil dari a. Di sini a-nya berapa? A di sini adalah 5 min 2x. Berarti di sini 2x min 4 lebih besar dari min a dan lebih kecil dari a. A di sini adalah 5 min 2x. Selanjutnya min 5 dikali min dikali 5 adalah min 5, min dikali min 2x adalah plus 2x. Dan selanjutnya tinggal kita turun ke bawah aja. 2x min 4 lebih kecil dari 5 min 2x. Untuk mempermudah perhitungan, ini ada baiknya kita pisah terlebih dahulu. Min 5 plus 2x lebih kecil dari 2x min 4. Di sini, seperti halnya cara-cara sebelumnya, kita bisa menggabungkan bilangan yang sejenis. 2x dengan 2x, min 5 dengan min 4. 2x yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi min 2x, lalu min 5 pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. 2x dikurang 2x 0, lalu min 4 ditambah 5 adalah 1, maka 0 lebih kecil dari 1, itu sudah pasti ya. Selanjutnya kita menghitung di ruas kanan. 2x min 4 lebih kecil dari 5 min 2x. Sama, kita cari yang sejenis. 2x ditambah 2x lebih kecil dari 5 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 4x lebih kecil dari 9 dan x lebih kecil dari 9 per 4. Jadi penyelesaian untuk soal yang B adalah x lebih kecil dari 9 per 4. Materi hari ini selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.